Hooders, melanjutkan perjalanan kembali. Malam ini harus sudah ada di pelabuhan. Perjalanan feri dari Bali ke Lombok memakan waktu sekitar 5 jam. Jadi, waktu yang pas buat kami bisa tidur istirahat sejenak di dek kapal. Perkiraan kami bisa sampai di Mandalika pada dini hari dan beristirahat di sana. Dan pagi harinya kami bisa menikmati indahnya terbit matahari, Pantai Kuta Mandalika. Selamat pagi Hooders. Setelah 3 hari perjalanan, Bandung, Solo, Banyuwangi, Bali, dan akhirnya sampai Kuta Mandalika Lombok, pantai yang indah. Dan di sini suasana lebih sepi dan lebih bersih. Keadaan alam yang nyaman, menawarkan berbagai pesona pantai yang membentang, luas deburan ombak yang tenang. Hooders sangat menikmati semuanya, bersantai, seru-seruan, lepas lelah sebelum lanjut lagi ke Sumbawa. Hooders bisa menemukan berbagai jenis pantai, seperti Pantai Kuta Mandalika yang cocok untuk menikmati keindahan alam sekaligus landscape kota. Pantai yang bisa jadi lokasi strategis menikmati senja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita rombongan udah nyampe The Mandalika Kuta Lombok. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua, tidak ada gangguan apa. Walaupun ada insiden sedikit, mama ya agak-agak gitu loh. Karena itu saya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendoakan kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan jadi ladang ibadah buat sampean-sampean semua yang mendoakan. Amin. Mungkin dari saya sebagai paling tertua. Amin. Dan paling kasih. Tetap semangat, asik. Udah foto-foto belum? Pengalaman yang luar biasa. Jangan lupa tiap gabung kasih foto. Selamat datang. Gaskeun. Alhamdulillah stiker udah nyampe. Iya, TAB The Lion King. The Lion King. Om, mukanya kenapa putih-putih? Sama mama harus di ini biar nggak kebakar, karena saya udah kebakar jadi tanggung kebakarnya terlalu panas. Timnya mudah-mudahan selalu kompak. Amin, sukses. Om mamanya mau Dasar. Kamari naik kapal, biar. Om Ujo. Om Ujo, selamat pagi. Pagi. Gimana? Gimana apa? Aku udah jalan dari sana kemana-mana, nyuci udah beres. Kamu belum kan? Belum. Cucian tuh punya saya. Cucian. Sini atuh. Di wastafel situ ya, kepalanya. Akhirnya Hooders melihat sirkuit Mandalika. Walaupun masih tahap pembangunan, sirkuit Mandalika Lombok dibangun dengan kelas dunia, dengan panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan yang siap ditaklukkan para pembalap kelas dunia. Hari ini kita sudah buktikan, dari Lombok Mandalika bisa mewujudkan satu sirkuit yang tidak kalah dari kualitas sirkuit terbaik di seluruh dunia. Mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Selamat pagi, kita akan melanjutkan perjalanan dari Lombok ke Pototano. Semoga kita selamat di tujuan. Gaspol.
Hooders, sebelum menyeberang ke Sumbawa, mampir sejenak ke tempat di mana ada pohon langka. Masyarakat sekitar menyebutnya pohon lian. Pohon langka lian purba di Lombok Timur. Pohon-pohon ini tumbuh dekat pesisir pantai dan dapat dijumpai di pinggir jalan raya maupun di lahan-lahan milik penduduk. Mempunyai akar yang panjang, ketinggian pohon dapat mencapai 40-50 meter, dan lingkar bawahnya seukuran pelukan 3-4 orang dewasa, bahkan bisa lebih. Keberadaan pohon-pohon ini pun menjadi daya tarik tersendiri. Hooders pun penasaran keunilan pohon lian ini. Karena hanya tumbuh di areal sekitar 40 hektar dengan jumlah sekitar 40 pohon, baik yang masih hidup atau sudah tumbang, dimakan usia. Hooders, sebelumnya singgah dan berwisata di Lombok kemudian melanjutkan perjalanan ke Sumbawa. Menyeberangi lautan terlebih dahulu dari Pelabuhan Kayangan menuju Poto Tano. Kedua tempat ini hanya dipisahkan oleh sebuah selat bernama Selat Alas. Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Dengan menggunakan kapal feri yang beroperasi selama 24 jam, dengan durasi 2 jam perjalanan menuju Pelabuhan Poto Tano Sumbawa. Lama penyeberangannya ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam saja. Di Pelabuhan Kayangan, terlihat tidak terlalu ramai, cenderung sepi. Ada beberapa bis dan truk barang. Jadi Hooders masuk kapal terlebih dahulu memudahkan keluar masuk kapal ke Sumbawa. Cuaca di pelabuhan cukup cerah. Jadi Hooders bisa menikmati perjalanan dan keindahan pantai alam sekitarnya. Hooders akhirnya sampai di Pelabuhan Poto Tano Sumbawa. Perjalanan menuju Pulau Sumbawa menawarkan pemandangan yang tak disangka. Mata seakan enggan berkedip, melihat panorama, anugerah Sang Pencipta. Sumbawa memang masih terasa sepi. Hanya truk-truk ekspedisi dan bus besar saja yang melewati jalan Trans Sumbawa ini. Adapun motor dan mobil hanya di beberapa bagian yang terdapat desa dan pemukiman. Di beberapa bagian Anda akan melihat lahan kering berupa savana. Ada pula jalan yang menembus hutan. Sepanjang perjalanan ada pantai, gunung, dan padang savana yang indah tentunya. Jalan Trans Sumbawa memiliki panjang kurang lebih 300 km, hingga saat ini masih dalam kondisi bagus. Perjalanan panjang pun akan terasa singkat melihat keanekaragaman pantai, lahan tandus dan berhawa panas ini. Selama dalam perjalanan, Pulau Sumbawa yaitu perjalanan yang berbukit-bukit. Jalan raya berkelok-kelok, naik turun tajam, dan di bagian tertentu jalan menyempit. Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Keadaan itu kenyataan bahwa Pulau Sumbawa merupakan daerah penghasil ternak. Jalan utama yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lain hanya terdiri 2 lajur. Tak lama hujan deras menemani perjalanan, jadi harus ekstra hati-hati. Sepanjang perjalanan ketika menuju ke Bima, pemandangannya berupa pantai. Indah pisahan pokok nama. Panjang jalan nasional di wilayah NTB mencapai 601 km, di antaranya ruas jalan dari Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat menuju Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur hingga Pelabuhan Poto Tano di Pulau Sumbawa dan jalan jurusan Sumbawa Bima sampai di Pelabuhan Sape. Awas lagi, awas lagi. Ya, yang belum bayar, maaf. Ya, hari ini perjalanan kita ke Padang Savana ya. Itu jaraknya 225 kilo kurang lebih. Kalau waktu di Google Map itu 4 jam setengah. Mungkin sama sarapan, istirahat, isi bensin segala macam ya kita itu 5 jam aja lah. Sarapan tuh udah saya. Makan siang, ngopi. Oh, makan siang. Udah dari Padang Savana kita ekspor ke ini Tambora. Gua tahu itu. Oh enggak kan? Tambora mah foto di ininya aja. Di gerbangnya aja bisa masuk, cuman di foto itu aja. Nanti di foto diedit aja ya. Hah? Apa? Jadi tilangin ke mamanya? Ya boleh.
Dari Padang Sapana langsung kita ke hotel ke Bima, itu jaraknya 130 kilo, kurang lebih 3 jam lah. Jadi nyampe hotel di Bima kurang lebih maghrib jam 6-an. Kalau bisa sebelum jam 6 udah nyampe sana biar kayak sekarang aja gitu, bisa makan malam, bisa santai. Amin. Ya. Ada tambahan, jadi setelah masuk perbatasan mulai masuk ke menuju 1 jam ke Padang Savana itu nggak ada apa-apa. Jadi kita berhenti di sebelum batas terakhir. Beli aqua. Di Alfamart terakhir. Beli aqua segala buat nanti ngopi-ngopi di Padang Savana. Bikin sendiri aja di sananya Bang. Ya, Mapel. Teman-teman, kita memasuki hari ke mungkin kondisi udah pada lemah, udah pada lelah, makanya malam beli madu. Dia mana testimoninya ibu-ibu puas. Dan Aku beli tapi gak ada info. dan untuk itu kita wajib untuk lebih fokus, jangan dipaksain. Kalau emang merasa lelah, perlu istirahat, kita berhenti dulu. Iya. Jangan dipaksain. Itu kan ditinggal ya. Mungkin begitu dari saya. Siap. Ada yang lain? Pak Ketuk? Ya. Sebelum berangkat kita berdoa dulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai I never cared to be pretty. I'm always the one no one knows. Never found somebody like me. State of mind is always moving on. Cut through the chase somewhat quickly. Don't need no bullshit from you. Maybe you find me quite scary. I don't care if so easy to thinking about leaving the city. Lately it's making me choke. Don't give a damn if I'm silly. I don't care if so easy to you can choose to win or lose. I give you the choice. The world is black or white, either or. You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Don't like me now, you never will. If you do, you get a thrill. Either like me or you don't. I'm looking crazy, but you don't know. What's on the inside never show. You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Either like me or you don't. Wanted to end it all quickly. Lately you making me choke. Might end up pretty, I'm pretty. Cause I tend to leave before you know. Thinking about leaving the city. Lately it's making me choke. Don't give a damn if I'm silly. If I choose to go, then I'll be gone. You can choose to win or lose. I give you the choice. The world is black or white, either or. You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Don't like me now, you never will. If you do, you get a thrill. Either like me or you don't. I'm looking crazy, but you don't know. What's on the inside never show. You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Either like me or you don't. You either like me or you don't. You either like or don't. You either like me or you don't. You either like or don't. You can choose to win or lose. I give you the choice. The world is black or white, either or. You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Don't like me now, you never will. If you do, you get a thrill. You either like me or you don't. I don't care, no, not at all.
Akhirnya Hooders tiba di padang savana Tambora. Padang rumput yang bernama Savana Doroncana, ini terletak di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terbentang sepanjang 30 km dari mata air dan pantai Podo hingga ke wilayah Doropeti, Kecamatan Pekan. Ada ribuan bahkan jutaan hewan ternak dan hewan liar yang hidup di Savana Doroncana. Ada beragam spot yang bisa dijadikan tempat untuk mengabadikan momen. Ada beragam pohon yang tumbuh berjarak. Selain padang rumput, ada banyak bebatuan hasil muntahan lahar Gunung Tambora pada tahun 1815. Padang Savana Doroncana merupakan salah satu destinasi unggulan yang terletak sebelah selatan kaki Gunung Tambora. Di padang savana ini Hooders ditawarkan pemandangan yang menarik, salah satunya hewan liar kuda, sapi, kerbau dan kambing. Pemandangan padang savana di sore hari juga sangat menarik, karena akan terlihat ratusan ternak yang melintasi area padang savana. Hooders memotret momen ini, tapi harus diwaspadai. Kadang hewan-hewan ini melintasi jalan raya dan cukup berbahaya bagi pengendara yang tidak hati-hati. Keep safety right Hooders. Dilihat dari sejarahnya Gunung Tambora, gunung ini berpredikat kawah terbesar se-Indonesia, sumber lain mengatakan se-Asia Tenggara. Efek letusannya pada tahun 1815 menimbulkan korban jiwa yang banyak dan telah menghancurkan 3 kerajaan di sekitarnya. Kekuatan letusannya 4 kali letusan Gunung Krakatau.